Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan kerjasama Luffy, Loki, Jinbei, Brook, Franky, dan Usopp yang bertarung melawan Im Sama. Kerjasama itu berjalan dengan sangat baik, karena serangan-serangan yang dirasakan oleh mereka benar-benar bisa memberi perlawanan kepada Im Sama. Ditambah lagi, Luffy juga saat ini sedang dalam mode Jin Gear 5 yang telah lebih disempurnakan. Jika sebelumnya Luffy sempat menggunakan senjata unik berupa lampu ajaib khas Jin, kini Luffy menggunakan kemampuan lain lagi berupa menciptakan beberapa klon Jin yang sangat menarik. Selain itu, keadaan di Pulau Hachinosu juga menjadi semakin intens, sebab Fujitra yang sudah datang ke sana dan memburu si Kaisar Bayangan kini terlibat pertarungan rumit yang juga melibatkan Marco serta BG. Marco dan BG memang sudah beraliansi dengan si Kaisar Bayangan, sehingga ketika Fujitra menyerang si Kaisar Bayangan di sana, maka Marco dan BG akan membantu Kaisar Bayangan itu dengan sekuat tenaga. Dengan begitu, pertarungan di area Pulau Hachinosu tersebut pun menjadi pertempuran tiga kubu yang sangat rumit. Selain itu, di tempat lain lagi diperlihatkan bahwa Jack ternyata sekarang bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Itu karena beberapa waktu yang lalu, Jack sempat dikalahkan oleh Shamrock. Dan karena Jack kalah dalam pertarungan itu, maka dia harus bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Meski begitu, Jack juga tetap mendapatkan bayaran yang tinggi. Bahkan selain Jack, masih ada lagi karakter-karakter mengejutkan lain yang juga ternyata sekarang bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Luffy, Loki, Jinbei, Brook, Franky, dan Usopp melawan Im Sama di hutan dunia matahari Elbaf. Beberapa waktu yang lalu, Luffy dalam mode Jin Gear 5 memakai salah satu teknik spesial yang terlihat sangat menarik. Dia menciptakan lampu ajaib khas Jin yang bisa digunakan untuk menyerap serangan orang lain dan mengeluarkannya sebagai serangan baru. Bahkan, api hitam omen dan energi iblis dari Im Sama pun juga bisa diserap oleh benda mistis itu. Namun, ketika Im Sama menyerang lagi dengan api hitam omen dan juga energi iblis yang telah ditingkatkan, maka lampu ajaib tersebut tak mampu lagi untuk mengepung kekuatan dari Im Sama. Jadi, saat Luffy menyerap serangan itu, lampu ajaib miliknya pun langsung hancur berkeping-keping. Meski begitu, aksi Luffy dalam mode Jin Gear 5 ini belum berakhir sampai di sana saja. Dia masih akan memakai teknik-teknik spesial lain untuk terus membangkitkan potensi rahasia dalam mode baru ini. Sebab mode Jin Gear 5 itu sangat hebat bila dimanfaatkan dengan baik. Luffy berniat mengeksplorasi mode baru itu lebih jauh lagi untuk mencari tahu apa saja yang bisa dilakukan dalam mode ini. Im Sama lalu melancarkan beberapa serangan kepada Luffy, tapi si Tobi Jeremy itu bisa menangkis dan menghindar dengan sangat lincah. Kemudian Luffy pun mulai mencoba suatu teknik spesial lagi. Ini adalah teknik spesial kedua dalam mode Jin setelah teknik lampu ajaib sebelumnya. Dia menciptakan beberapa klon Jin yang secara visual sama persis seperti dirinya dalam mode itu, hanya saja memiliki ukuran yang terlihat bervariasi. Ada yang ukurannya sama, ada yang lebih kecil, dan ada pula yang lebih besar. Meski klon ini ada banyak, tapi mereka semua terhubung melalui uap putih yang menjadi ciri khas mode Jin Luffy. Ketika Luffy memasuki mode Jin, muncul banyak uap putih di sekitar tubuhnya dan bisa dikendalikan baik untuk menyerang maupun bertahan. Uap putih inilah juga yang menjadi penghubung dari klon-klon yang Luffy ciptakan sekarang. Salah satu klon dengan ukuran tubuh yang sama dengan mode Jin Luffy melayang ke arah Im Sama dan melancarkan pukulan kuat. Luffy pun mampu menyalurkan haki pada klon-klon tersebut sehingga mereka menjadi sangat berbahaya. Im Sama menangkis pukulan itu dengan perpaduan api hitam omen dan juga energi iblis. Lalu Im Sama pun segera membalas dengan serangan jari-jarinya yang tajam. Kemudian, klon lain dengan ukuran tubuh yang lebih kecil pun menyerang Im Sama juga. Pergerakan dari klon yang satu ini sangat cepat dan juga gesit. Ketika Im Sama menangkis memakai api hitam omen dan juga energi iblis dari punggungnya, klon tersebut segera bergerak mundur sebelum Im Sama sempat membalas. Dia pun menyerang lagi dari sisi lain secara terus-menerus. Pada saat yang bersamaan, klon dengan tubuh yang lebih besar pun melancarkan serangan jarak jauh ke arah Im Sama di hadapannya. Klon ini memanipulasi uap putih di sekitarnya menjadi seperti roket. Im Sama pun memanipulasi api hitam omen menjadi seperti roket juga, sehingga dua serangan jarak jauh mereka saling beradu di udara.
Lalu klon yang lain lagi menyerang Im Sama memakai senjata berupa gada besi. Senjata ini muncul dari kekuatan kebebasan Luffy dan dipakai oleh klon tersebut. Sedangkan dengan gada besi itu menghasilkan efek ledakan haki di udara yang ditandai dengan pancaran petir hitam yang sangat besar. Tapi Im Sama mampu menghindarinya dengan sangat gesit. Cara bertarung dari para klon Jin Luffy tampak berbeda satu sama lain. Ada yang dominan dalam memukul, ada yang memiliki kecepatan pergerakan tinggi, ada yang ahli dalam serangan jarak jauh, dan ada pula yang ahli memakai senjata. Cara bertarung yang berbeda dari para klon itu membuat mereka menjadi sangat istimewa. Menurut admin Terokun, teknik penciptaan klon Jin melalui uap putih dari Luffy ini lebih hebat dibanding teknik lampu ajaib sebelumnya. Sebab teknik lampu ajaib Jin sebelumnya mudah dihancurkan oleh serangan kuat dari Im Sama. Sedangkan dengan teknik klon Jin ini, Luffy mampu memberi perlawanan yang lebih baik kepada sang pemimpin pemerintah dunia itu. Kemudian orang-orang lain di sana juga mulai beraksi kembali. Meskipun Luffy adalah orang yang paling dominan dalam pertarungan ini, tapi bukan berarti yang lain akan menjadi penonton saja. Apalagi orang sekuat Loki. Loki tetap beraksi dengan baik walaupun untuk sekarang pergerakannya masih cukup terbatas karena lukanya belum benar-benar pulih. Cedera yang dia alami akibat terkena telak serangan pedang Im Sama beberapa waktu yang lalu memang sangat tidak main-main. Jadi meski kondisinya sekarang sudah mendingan, tapi dia belum pulih 100%. Sekarang ini Loki, Jinbei, Franky, Brook, dan Usopp bisa bertarung dengan lebih leluasa karena kehadiran dari banyak klon Jin ciptaan Luffy. Sebagian dari klon-klon itu berperan sebagai pelindung untuk mereka di sana. Jadi mereka bisa menyerang Im Sama tanpa terlalu khawatir karena terkena serangan balasan. Setiap kali Im Sama membalas, klon Jin dari Luffy pasang badan untuk melindungi mereka di sana. Teknik spesial dari mode Jin Luffy ini rupanya tidak hanya efektif untuk dipakai dalam bertarung sendiri saja, tapi juga sangat berguna untuk dipakai bertarung sebagai kelompok. Namun lucunya, Loki malah kesal karena sering dilindungi oleh klon Jin Luffy. Dia berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan hal itu. Luffy yang asli pun hanya tertawa dan berkata, lebih baik Loki fokus saja dalam bertarung. Tak usah mempedulikan klon yang melindunginya di sana, sebab dalam keadaan seperti ini, kerjasama mereka memang sangat diperlukan. Jinbei yang berada di dekat Loki pun membenarkan hal tersebut. Jinbei berkata, dilindungi dalam pertarungan seperti ini bukan berarti Loki lemah. Lagi pula, Loki juga tadi beberapa kali melindungi Luffy dan yang lain. Jadi, ini hanyalah bagian dari kerjasama dalam pertarungan. Loki yang selalu ingin terlihat kejam pun berkata bahwa tadi dia melindungi Luffy dan kawan-kawan bukan karena dia mempedulikan mereka semua, melainkan dia hanya tidak suka jika sang musuh merasa unggul. Loki memang tidak suka bila orang-orang menganggapnya baik, sehingga dia selalu akan mencari alasan-alasan di balik tindakan kebaikan yang dia lakukan. Pertarungan kemudian berlanjut di mana Loki sudah cukup bisa menerima perlindungan dari klon Jin Luffy walau dia masih sangat kesal. Loki melancarkan serangan kuat ke arah Im Sama dengan mengeluarkan serangan petir besar. Serangan ini sangat menarik karena petir itu dibentuk menjadi mirip kepala Nidus. Serangan tersebut pun meluncur dengan sangat cepat ke arah Im Sama. Saat ini Im Sama sedang fokus berhadapan dengan beberapa klon Jin dari Luffy. Namun meski dia sedang menghadapi beberapa klon Jin Luffy, dia bisa bergerak untuk menghindari serangan petir Loki tepat waktu. Serangan petir dari Loki pun hanya mengenai para klon Luffy di sana. Meski mereka hanya klon, tapi mereka juga mempunyai tubuh karet sehingga kebal terhadap petir. Jadi mereka tidak apa-apa terkena serangan petir sekuat apapun. Jinbei pun berkata dia ingin melakukan sesuatu bersama dengan Loki. Elemen kekuatan mereka berdua bisa digabungkan untuk menghasilkan dampak yang sangat kuat. Karena Jinbei bisa memanipulasi air, sedangkan Loki dapat mengeluarkan petir. Namun peran Luffy akan dibutuhkan juga, sehingga Jinbei pun bergerak cepat mendekati tubuh asli Luffy untuk memberitahukan suatu rencana. Mereka bisa membahas rencana dengan cukup leluasa, karena para klon Jin Luffy ada di area sekitar. Para klon itu sering melancarkan serangan kepada Im Sama, dan mereka pun bisa melindungi orang-orang dari serangan Im Sama. Dengan begitu, Jinbei pun bisa membahas rencananya dengan cukup detail, baik kepada Loki tadi maupun kepada Luffy sekarang ini. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, terjadi pertarungan tiga kubu yang melibatkan Marco, Fujitora, dan juga Silver Medalist. Marco ingin terbang agar bisa bertarung dengan jangkauan yang lebih luas lagi, tapi Fujitora memanipulasi gravitasi sehingga Marco pun tidak bisa melakukannya. Marco berkata, kekuatan yang dimiliki oleh sang admiral itu sangat merepotkan untuk pengguna kekuatan terbang. Setelah itu, Fujitora menyerang dengan teknik tebasan gravitasi, tapi Marco bisa menangkis dengan pertahanan
pertahanan Boshashoku Haki tingkat tinggi. Tak lama berselang, giliran Silver Medalist yang melancarkan serangan jarak dekat kepada Marco. Sang mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige itu sempat menangkis juga tapi tidak sempurna, sehingga dampak serangannya pun tetap terasa dan melukai Marco. Namun, Marco segera memulihkan cedera kecil yang dia terima dengan kekuatan api biru regenerasi. Fujitora lalu menyerang mereka berdua dengan suatu serangan kuat. Marco dan Silver Medalist pun melompat untuk menghindar. Kemudian mereka membalas Fujitora secara bersamaan. Tapi Fujitora menciptakan semacam dinding transparan dengan kekuatan gravitasi untuk menghalau serangan mereka berdua. Fujitora pun berkata dia datang ke sini untuk menangkap Kaisar Bayangan sesuai dengan misinya. Namun berhubung Marco menghalangi, maka Fujitora tidak akan segan-segan untuk mengalahkan Marco terlebih dahulu. Apalagi dia telah mengetahui bahwa Kaisar Bayangan itu menjalin aliansi dengan Marco dan beberapa orang lainnya ada di sana. Jadi bila diperlukan, Fujitora bisa menghancurkan aliansi mereka lalu membawa pergi Kaisar Bayangan itu. Sang Admiral itu juga menambahkan, untuk orang-orang di luar aliansi itu pun akan dia tumbangkan juga jika terus saja mengganggu. Silver Medalist menanggapinya dengan bilang, justru Fujitora lah yang akan disingkirkan karena dia datang mengacau. Tak jauh dari mereka, ada Kaisar Bayangan yang sedang membantu BG. Dia mengalahkan beberapa orang yang mengepung BG di sana. Dia dan BG dalam mode Big Father pun fokus menyerang wakil kapten dari si Silver Medalist. Meski mereka juga tetap bertarung melawan musuh-musuh lainnya ada di sana. BG melancarkan serangan-serangan yang besar kepada orang itu, tapi ternyata dia mampu menghindar dengan cepat. Namun Kaisar Bayangan berhasil mendapatkan momentum. Kaisar Bayangan menyerang dengan tendangan berlapis haki kuat yang berhasil mengenainya dengan telak. Wakil kapten Silver Medalist itu pun terpental setelah terkena tendangan kuat tadi. Dia terpental ke arah BG sesuai dengan keinginan dari si Kaisar Bayangan. Maka BG dalam mode Big Father pun langsung memukulnya dengan sekuat tenaga sehingga dia pun tumbang seketika di sana. Setelah itu, BG kembali ke dalam mode normal. Menggunakan mode Big Father sangat menguras tenaga sehingga kemampuan tersebut tidak boleh dipakai terlalu lama. Di area tengah kota, ada Mihawk yang sudah berhasil mengalahkan semua anggota tim pedang divisi 2 yang mengepungnya di sana. Sebelumnya, Mihawk sedang bertarung melawan Shiryu dan juga Don. Lalu sekitar 10 orang anggota tim pedang datang untuk membantu Shiryu di sana. Namun, satu persatu dari mereka mampu dikalahkan oleh si mata elang itu. Bahkan dalam mengalahkan anggota-anggota tim pedang ini, Mihawk tidak memakai teknik-teknik yang terlalu kuat. Dia hanya menggunakan serangan berlapis haki dan tebasan kegelapan standar saja. Namun, karena adanya perbedaan kekuatan signifikan antara Mihawk dengan para anggota tim pedang itu, maka mereka semua pun bertumbangan satu persatu. Maka dengan begitu, kini tersisa Shiryu dan juga Don yang harus melawan Mihawk. Shiryu berkata, memang sudah bisa dia duga bahwa orang-orang itu tak akan bertahan lama melawan Mihawk. Tapi Shiryu berharap setidaknya mereka tadi bisa sedikit menguras tenaga dari sang mantan Shichibukai itu. Don menanggapinya dengan bilang, rasanya tak banyak tenaga Mihawk yang terpakai dalam pertarungan barusan, sehingga dia masih akan bisa bertarung dengan sangat optimal lagi. Beralih ke tempat berbeda, pulau ketiga dari sekutu pasukan evolusi yang diserang akan kembali diperlihatkan. Di sana ada Koshiro yang melindungi pulau tersebut dengan sangat baik bersama dengan para sekutu yang lain. Beberapa waktu yang lalu, Koshiro bertarung melawan Kapten Kuro yang merupakan salah satu penyerang. Kapten Kuro saat ini sudah berkembang menjadi jauh lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Tapi dia tetaplah bukan tandingan dari Koshiro. Koshiro unggul jauh di sana sehingga para pemimpin kelompok yang lain membentuk Kapten Kuro untuk melawan sang pendekar pedang itu. Namun, Koshiro membentuk lingkaran di tanah dengan pedangnya, lalu dia berdiri di tengah lingkaran tersebut. Ketika ada musuh yang memasuki lingkaran itu, Koshiro langsung melancarkan tebasan secara maksimal yang mengalahkan mereka di sana seketika. Dengan begitu, musuh-musuh lain termasuk Kapten Kuro pun ragu untuk maju mendekat. Salah satu dari mereka ada yang memakai senapan. Dia pun menembak ke arah Koshiro, karena itu jauh lebih aman dibanding mendekat memasuki lingkaran tersebut. Tapi tembakan-tembakannya tidak berguna, sebab Koshiro menangkis itu semua dengan mudah memakai pedangnya yang berlapis Boshashoku Haki. Guru Dojo Zoro ini juga memiliki Ken Mushoku Haki yang sangat bagus, jadi dia bisa membaca serangan-serangan itu dengan sangat baik. Sebagian dari musuh di sana pun sepakat untuk melancarkan serangan secara bersamaan saja. Jadi mereka memasuki lingkaran tempat Koshiro berdiri secara bersama-sama dengan cepat dari berbagai sisi sekaligus. Tapi Koshiro melancarkan tebasan berputar sehingga semua musuh itu pun terkena serangan tersebut dan terhempas. Sebagian langsung tumbang, tapi sebagian lagi masih mampu bertahan. Mereka semua pun menjadi semakin bingung dan ragu untuk menyerangnya di sana. Bahkan beberapa sekutu pasukan evolusi yang melihat aksi Koshiro dari jauh pun merasa sangat terpukau. Menurut mereka, orang itu benar-benar sangat hebat. Para sekutu itu senang ada Koshiro di pihak mereka.
Kemudian akan diperlihatkan beberapa pulau dan negeri sekutu lain milik pasukan revolusi yang masih belum diserang musuh. Meski belum diserang, tapi mereka semua sedang bersiaga dengan waspada karena sebelumnya mereka telah diberitahu soal masalah yang sedang terjadi, di mana sekutu-sekutu pasukan revolusi mendapat serangan dari banyak bajak laut dan kelompok dunia bawah atas kerjasama dari pihak pemerintah dunia. Dengan begitu, para pasukan di tempat-tempat tersebut pun semuanya sudah siap bertempur. Setelah itu, suatu area di tengah lautan akan diperlihatkan. Di area tersebut, ada banyak kapal yang terdiri dari para bajak laut dan organisasi dunia bawah yang telah bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang sudah kita kenal. Salah satunya adalah Jack, bersama dengan para pasukan yang sebagian besarnya terdiri dari sisa-sisa bajak laut Kaido. Sama hanya dengan Sasaki dan Black Maria, Jack juga membentuk kelompoknya sendiri, mengingat dia tidak ditangkap oleh angkatan laut. Di tubuh Jack saat ini, ada beberapa perban yang menutupi luka. Kilas balik singkat yang memperlihatkan awal mula kerja sama Jack dengan pemerintah dunia pun akan ditampilkan. Jack merupakan orang yang tidak suka bekerja sama dan juga mudah emosi. Namun dia menghormati orang yang lebih kuat darinya, seperti Kaido, King, dan juga Queen. CP0 sudah mengetahui tentang karakteristik dari Jack itu. Percuma mengajaknya bekerja sama dengan cara biasa. Maka CP0 pun berbicara dengan para Gorosei terlebih dahulu. Galing pun mengutus Shamrock untuk pergi bersama dengan para agen CP0 itu. Shamrock menantang Jack berduel dengan syarat bila Jack kalah maka dia harus menerima kerjasama dengan pihak pemerintah dunia ini. Sedangkan apabila Jack menang maka pemerintah dunia akan memberinya banyak sekali harta tanpa perlu bekerja sama. Shamrock sudah membawa harta itu di kapal untuk semakin meyakinkannya. Jack pun menerima tawaran itu sehingga mereka segera bertarung di sana. Tentu Shamrock keluar sebagai pemenang. Bahkan Shamrock bisa menahan diri untuk tidak melukai Jack terlalu parah karena nanti kekuatan Jack akan diperlukan demi memerangi pihak pasukan revolusi. Itulah mengapa Jack mau bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Kemudian di area lautan itu tidak hanya ada kapal Jack saja, melainkan ada juga Perospero bersama dengan beberapa anak Big Mom. Kilas balik juga akan diperlihatkan bagaimana Perospero menerima tawaran pemerintah dunia. Meskipun Katakuri adalah pemimpin dari sisa-sisa bajak laut Big Mom sekarang, tapi Perospero sebagai anak tertua di sana juga memiliki suatu kuasa besar. Apalagi sudah beberapa kali Katakuri tidak ada di markas Whole Cake Island. Jadi Perospero lah yang kini memegang komando. Ketika CP0 memberi penawaran, Perospero lah yang bertemu dengan mereka. Dia pun tahu bahwa Totland membutuhkan banyak tambahan pemasukan usai kekalahan Big Mom tempo hari. Sebab kekalahan Big Mom dalam perang Wano Kuni kemarin menimbulkan banyak masalah dan kerugian besar di pihak bajak laut Big Mom. Jadi Perospero menerima tawaran pemerintah dunia yang cukup menggiurkan itu. Dia pun berlayar bersama dengan beberapa adiknya termasuk Cracker. Meskipun sempat dibekukan oleh Kuzan tempo hari, tapi Cracker tentu masih bertahan hidup. Tampaknya anak-anak Big Mom terbagi menjadi dua kubu. Sebagian mengikuti Katakuri dan sebagian mengikuti Perospero. Untuk yang mendukung Katakuri, pasti mereka tidak akan terima jika bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Namun untuk yang mendukung Perospero, mereka setuju-setuju saja asalkan mendapatkan banyak keuntungan. Selain Jack, Perospero, dan Cracker, masih banyak juga kapal-kapal lain yang berisi para kriminalis kuat di sana, baik dari kalangan bajak laut maupun kalangan dunia bawah. Lalu ada juga sebuah kapal biasa berisi agen-agen CP0 yang memberi mereka komando. Mengapa CP0 menggunakan kapal biasa bukan kapal pemerintah dunia? Agar pergerakan mereka tidak terlalu terlihat mencolok. Anehnya, agen CP0 dan para kriminalis dalam banyak kapal di area lautan itu tidak bergerak sama sekali, melainkan mereka diam di sana seperti sedang menunggu sesuatu. Mungkin pihak pemerintah dunia sedang memainkan rencana besar yang tidak diketahui oleh pihak pasukan revolusi. Dalam pihak pemerintah dunia memang cukup banyak ahli strategi yang sangat handal. Dari kalangan Gorosei ada Galing Vigarland, dari angkatan laut ada Vice Admiral Kuroma, dan dari para agen CP0 banyak juga orang-orang yang cerdas. Maka tidak mengherankan bila mereka sedang memainkan suatu rencana dan taktik yang sangat epik dengan memanfaatkan para penjahat sebagai upaya memerangi pihak pasukan revolusi ini. Beralih ke tempat yang berbeda, di area lautan yang jauh, ada Yamato dan seorang kapten bajak laut yang sedang bertarung di atas kapal. Kapten bajak laut itu juga merupakan pengguna kekuatan buah iblis Zoan. Dia menghadapi Yamato yang sekarang telah memasuki mode hybrid Oguchi no Makami. Tentu pertarungan ini berlangsung dengan berat sebelah, di mana Yamato unggul jauh dalam melawan orang itu. Yamato pun mampu mengalahkan kapten bajak laut itu dengan teknik Thunder Bagua. Dia dan Nekomamushi lalu kembali ke kapal mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Zo.
Inuarashi yang menunggu di kapal bertanya kepada Yamato, apakah pertarungannya tadi seru? Yamato menjawab lumayan, tapi kurang memuaskan karena rupanya kapten bajak laut yang menghadang mereka ini adalah orang yang cukup lemah. Setelah ini, Inuarashi, Nekomamushi, dan juga Yamato akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Zou. Entah apakah nanti akan ada halangan lagi di tengah jalan atau perjalanannya malah akan berjalan mulus. Yang pasti, petualangan mereka selanjutnya pasti akan semakin seru. Yamato bilang dia cukup kecewa. Lawan pertamanya di luar Wano Kuni tadi adalah orang yang cukup lemah. Menurut Yamato, pertarungan di Wano Kuni kemarin masih terasa lebih menantang. Nekomamushi berkata jangan khawatir. Setelah ini pasti akan ada musuh-musuh lain lagi yang jauh lebih kuat. Lautan ini dipenuhi oleh orang-orang yang sangat kuat. Jadi perjalanan kita ke depannya tidak akan selalu membosankan. Inuarashi pun bilang sebenarnya dia lebih suka jika perjalanan ini lancar-lancar saja karena dia ingin segera sampai ke Pulau Zou dan bertemu dengan para suku Ming yang lain. Namun karena Yamato memang sangat bersemangat untuk melawan musuh-musuh kuat, maka Inuarashi pun berharap akan ada musuh yang lebih kuat lagi untuk kedepannya nanti. Nah itu tadi berbagi hal menarik pada pembahasan channel Taro-kun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro-kun, Syamblos.